tiap tahunnya di Indonesia itu terdapat sekitar 1,3 sampai 1,5 juta penderita baru, gitu ya, yang ketahuan. Nah, jadi setiap tahunnya numpuk, sementara yang bisa diatasi, maksudnya dioperasi, menjalani operasi itu kadang-kadang nggak sampai 1 juta. 1 juta itu paling banyak gitu ya dalam 1 tahun. Sehingga sisa yang 500 ini akan bertambah lagi di tahun yang akan datang, ditambah 1,5-nya yang baru lagi, jadi 2 juta. Begitu seterusnya. Jadi ini bisa dibilang apa ya, lama-lama kayak tip of the iceberg gitu ya. Jadi yang terlihat sama yang kenyataan sebenarnya itu tambah banyak gitu. Jadi backlog ya. Nah, jadi kita langsung masuk ke topiknya. Semoga rekan-rekan sekalian bisa melihat share screen saya. Jadi di sini katarak itu merupakan kekeruhan pada lensa kristalin mata kita, gitu ya, sehingga menyebabkan daya lihat si pasien. Jadi jauh berkurang. Yang dikeluhkan pasien itu adalah, dok, saya itu kabur seperti ada asap atau kabut yang menghalangi gitu ya. Jadi keluhan utamanya itu tuh biasanya tuh. Sehingga pasien sampai membutuhkan pergi mencari pertolongan. Nah, yang lucunya itu dianggap masalahnya tuh adalah butuh kacamata. Jadi nanti larinya ke optik, sampai orang optiknya nyerah, nggak ada ukuran ini. Akhirnya harus ke dokter mata. Nah, jadi untuk membahas ini, katarak, kita singgung sedikit deh tentang anatomi lensa ya. Jadi anatomi lensa ini seperti yang terlihat pada bagan yang ada di slide ya, itu ada dari luar, ada kapsul anterior yang di atas, ada epitelnya ya, gitu, membentuk dia, kemudian di korteks, kemudian nukleus yang di tengah bundar itu, kemudian yang terakhir posterior pole itu ada kapsul posterior ya. Nah, jadi inilah yang membentuk lensa mata kita. Harusnya ini semua jernih gitu loh. Kalau ini semua jernih, lensa ini menjadi media refraksi yang membantu kita untuk melihat dengan baik ya. Kalau dia keruh, itu dia masalahnya. Nah, ini dia fisiologi sedikit, tuh lihat, kekuatan refraksinya tuh bisa sampai plus 18 diopter. Ya, jadi betapa kuatnya lensa mata kita itu ya, sehingga membantu mengenali benda yang kita lihat untuk ditransfer nanti ke saraf mata sehingga bisa diterjemahkan menjadi oh, ini pintu, rumah, pohon dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi lensa ini terletak di belakang iris. Di depannya tuh iris, di tengah iris itu membentuk lubang yang namanya pupil gitu ya. Nah, jadi pupil ini fungsinya itu dia untuk salah satunya adalah meneruskan cahaya. Kemudian si iris ini bisa menguncup, bisa melebar dia. Fungsinya untuk mengontrol jumlah cahaya yang masuk sehingga tidak menyebabkan terlalu glare atau silau nantinya gitu ya. Oke. Nah, penyebab dari katarak sendiri itu yang banyak ya, proses degeneratif. Jadi seringnya kita temui pada usia tua gitu ya. Kemudian kalau yang usia-usia muda nih biasanya nih ada penyebab lain, terutama pada usia produktif, ini trauma, biasanya trauma pada mata ya. Trauma. Jadi bisa dia berupa trauma mekanik, trauma kimia gitu, maupun trauma termis ya. Bahkan tersetrum dengan tegangan cukup tinggi, tidak mematikan, tapi lensa mata itu bisa menjadi kondens atau keruh dia gitu ya. Nah, penyakit sistemik ini juga salah satu yang menjadi penyumbang penyebab terjadinya katarak. Yang paling sering ini diabetes mellitus gitu ya. Urutan berikutnya itu biasanya penyakit sistemik yang ada hubungannya dengan peradangan, misalnya seperti rheumatoid arthritis kayak gitu itu ya. Kemudian obat-obatan, nah ini
biasanya ini yang ada kaitannya sama obat-obatan ini terutama steroid. Jadi sampai ada namanya steroid induced cataract. Jadi katarak yang diinduksi oleh steroid gitu ya. Kemudian tentu saja kongenital. Jadi anggapan yang dulu bahwa yang namanya katarak cuma didominasi orang tua itu nggak ada ya. Bahkan bayi baru lahir pun bisa udah dapat katarak, ini kongenital dia tapinya ya. Oke. Nah, gejala klinisnya itu penglihatannya untuk lihat jauh itu kabur dulu biasanya. Jadi yang diganggu lihat jauh dulu. Jadi kalau melihat orang itu seperti di gambar ini. Jadi blur dia ya. Blurnya itu apa ya, kayak ada melihat dari balik asap gitu. Lama-lama dia tambah kabur. Nah, penglihatan yang terganggu berikutnya adalah penglihatan dekat. Sehingga pasien kadang-kadang kalau dia masih cuman kabur jauh tapi baca apa yang deket, ngaji dia masih bisa, itu kadang belum ngeluh tuh, belum mau berobat. Nah, kalau dia sudah baca deket pun terganggu, nah ini dia barusan ribut. Karena sudah nggak bisa apa-apa dokter, terutama kayak yang Muslim tuh mau ngaji biasa kalau udah tua tuh kan dokter ibadah aja kita yang banyak itu tuh, jadi udah masuk bulan puasa tapi nggak bisa ngaji, ini tersiksa sekali. Nah, ternyata katarak ya. Kemudian sensitivitas kontras juga terganggu, sehingga kadang kalau ngelihat warna itu menjadi lebih pucat. Jadi warna yang terang tuh jadi agak pastel gitu, istilahnya tuh faded, memudar gitu ya, memudar. Nah itu dia orang katarak. Jadi tadinya dia kalau lihat warna merah itu, merah terang itu jelas merah cabai dok. Nah begitu dia sudah ada kataraknya tuh jadi pink, jadi memudar gitu ya. Begitu juga warna primary colors lainnya tuh seperti itu dia. Kemudian kalau melihat cahaya, nah ini pasien katarak ini dia kalau melihat di tempat yang terang, misalnya sinar matahari dari siang hari, dok kalau keluar itu tambah jadi, saya tuh jadi susah banget melihat karena glare, silau gitu ya. Dia enak kalau berada di dalam ruangan yang tertutup, maksudnya ruangan yang lebih teduh, lebih redup cahayanya. Nah itu dia lebih terang tuh, seperti itu. Karena seperti saya bilang tadi bahwa kekeruhan lensa ini menyebabkan penyebaran dari sinar gitu ya, sehingga glare kita silau. Nah, terus ada lagi keluhan, mungkin pernah dengar, nenek saya dok malah nggak pakai kacamata, bacanya makin terang dia sekarang gitu. Nah, dia tidak tahu bahwa itu sebenarnya salah satu gejala katarak juga, bahwa melihat dekatnya itu menjadi lebih jelas, maka seperti dapat second sight phenomenon namanya, kayak matanya lebih muda lagi gitu loh. Kalau tapi cuma dekat, jauhnya dia tidak terang. Untuk bacanya dia nggak perlu kacamata lagi gitu. Nah, sebenarnya ini justru sudah ada gejala-gejala katarak, tapi masih yang awal gitu ya. Oke. Nah, jadi terus nanti diperiksa tuh apa yang didapat sama para dokter sekalian. Yang jelas penglihatannya menurun sesuai dengan kekeruhan yang terjadi pada lensa matanya gitu ya. Jadi jangan salah bahwa visus atau penglihatan yang masih 6/9, 6/20 itu katarak sudah terbentuk tuh ada. Hanya seperti dibilang tadi, seberapa tebalnya kekeruhan tersebut, nah itu yang mempengaruhi visus akhirnya gitu ya. Nah kemudian nanti modal untuk memeriksa kataraknya cukup pakai senter aja. Senternya kalau bisa pen light, jangan senter HP. Senter HP itu nyebar, nggak fokus, jadi sulit untuk mengenali, malah dia glare dan pasien sangat silau dengan senter HP. Jadi usahakan kalau melihat itu pakai pen light ya, itu gampang sekali kan nyari pen light. Jadi pakai pen light langsung disorot, lihat di daerah pupilnya. Itu ada nanti leukokoria namanya, atau dibilangnya pupilnya putih. Harusnya hitam ya, ini putih dia gitu ya. Nah, kemudian senter itu kalau dari depan kita bisa lihat bayangan pupil putih tersebut. Tapi
Kalau kita geser sedikit senternya 45 derajat dari arah kanan atau kiri, nanti akan terlihat bayangan seperti bulan sabit hitam gitu yang jatuh pada lensa tadi. Nah, itu untuk menentukan seberapa tebal kataraknya gitu ya. Jadi maksudnya itu udah matur atau masih imatur. Kalau masih terlihat bayangan iris seperti bulan sabit tadi yang jatuh pada lensa, itu kataraknya masih imatur. Dibilang shadow test namanya tadi itu ya. Nah, kalau si shadow test ini bayangan bulan sabit nggak ada, dan saja dia, nah itu udah dibilang kataraknya matur gitu ya. Nah, itu cara periksa yang paling gampang. Soalnya kalau mau cerita yang fundus refleks positif sama negatif ini, kita harus punya alat fundusnya gitu loh. Dan tidak semua puskesmas punya. Udah punya pun cara makainya barangkali juga bingung gitu ya. Jadi paling gampang tuh pakai pen light. Oke. Nah, differential diagnosnya atau ya apalagi nih, ini kalau nggak katarak ini penurunan visus ini bisa karena faktor refraksi ya, jadi bisa dikoreksi atau tidak. Tapi mestinya kalau kelainan refraksi ini pupilnya nggak putih, dia masih gelap aja gitu ya. Glaukoma ini biasanya gara-gara penglihatan halo tadi gitu loh, penglihatan yang kalau lihat lampu tuh kayak ada sinar di sekitarnya gitu ya. Tapi biasanya kalau glaukoma ini disertai rasa nyeri kepala gitu ya, dan mata merah. Kalau katarak ini tenang matanya gitu ya. Jadi hanya lensanya aja tuh, daya lihatnya aja yang turun gitu ya. Kelainan retina, nah ini biasanya harus kita anamnesa dulu. Apakah dia selama ini punya riwayat diabetes, punya riwayat darah tinggi, punya riwayat kalau melihat itu bagian tengahnya aja atau sentralnya aja yang kabur, tapi sekitarnya jernih gitu ya. Nah, itu biasanya makula yang terlibat. Atau kelainan saraf mata. Nah, kelainan saraf mata ini adalah yang khas itu lapang pandangnya menyempit. Jadi nanti kalau dites provokasi gitu itu yang kelihatan gangguannya. Kalau orang katarak itu biasanya nggak bisa dites provokasi untuk yang penglihatannya sudah kurang dari 1/60 ya. Karena tes provokasi itu syaratnya adalah salah satunya visusnya lebih dari 1/60 gitu ya. Oke. Nah, pemeriksaan ini mestinya kalau untuk Snellen chart seperti FPT, OZ, EPED ini ada di puskesmas ya. Karena puskesmas itu punya program usaha kesehatan sekolah, nah ini yang dibawa ini. Jadi Snellen chart ini mestinya kalau untuk pemeriksaan dasar tuh ada semua untuk di fasilitas kesehatan pertama ya. Nah, jadi dari sini kita bisa tahu visus dasarnya berapa, kemudian dan refraksi ini mungkin tidak semua punya trial lens set ya. Trial lens set ini dia hanya beberapa puskesmas yang punya, tapi nggak tahu sekarang dengan BPJS mulai program bahwa kacamata bisa diresepkan dari puskesmas, mestinya puskesmas punya trial lens set ini gitu ya. Kemudian dengan pen light periksa refleks diameter pupil, dia masih bisa midriasil miosis atau tidak. Kemudian tekanan intraokuler, ini pemeriksaan wajib sebenarnya ya, rutin ya. Hanya sedikit sulit karena kalau kita pakai yang zaman dulu punya SIOTS yang kontak tonometri itu, kalau kurang terlatih malah bikin erosi korneanya ya, jadinya malah melukai gitu loh. Sementara kalau yang bagus itu yang sebenarnya enak itu pakai yang non kontak tonometri ya, tapi biasanya adanya di sentra kesehatan karena harganya cukup mahal gitu ya. Nah, funduskopi juga untuk melihat segmen posteriornya, refleks fundus yang tadi saya cerita itu, nanti dia alatnya kayak senter khusus gitu, dilihat dalam jarak dekat untuk mata yang biasanya pupilnya sudah dilebarkan ya. Kemudian macular function test, ini juga sebenarnya untuk menyingkirkan degenerasi makula tadi. Kemudian USG, nah, dengan intraocular lens power focus ini untuk persiapan operasi, oke? Jadi ultrasonografi ini untuk melihat segmen posterior yang sudah tidak tembus dengan funduskopi.
Nah, biasanya untuk katarak yang sudah terlalu tebal, nggak bisa disenter ke belakang, kita pakai USG ini, gitu ya. Oke, jadi klasifikasinya banyak nih katarak. Kita bagi dalam morfologi, stadium maturitas, dan usia terjadinya katarak ya. Oke, nah ini salah satunya morfologi, bentuknya bisa dilihat yang nuklear, jadi di nukleusnya banget, yang keruh di polar anterior, bagian kapsul depan, kemudian polar posterior, subkapsularis posterior, lameller, ini dia bentuknya agak seperti fibrotik dia ya, lapis demi lapis gitu daripada korteks lensa. Sementara yang kalau yang korteksnya sendiri, dia biasanya kekeruhannya menyebar. Itu dibilang bentuknya kadang-kadang seperti jeruji pedati. Jadi ada sentrasi seperti bunga roset gitu ya. Oke, itu kelihatannya dengan slit lamp. Kalau yang seperti itu pakai pen light nggak bisa kita lihat itu ya. Nah, kemudian ini menurut derajat kekeruhannya ya. Jadi imatur, matur yang sampai putih sekali. Kalau imatur itu kekeruhannya tidak begitu merata, jadi masih tembus sinar, masih kelihatan refleks fundus atau di belakangnya gitu, masih ada oren-orennya gitu ya. Tapi kalau yang sudah dense banget atau katarak matur ya, itu dia sudah putih keseluruhannya. Kalau di center tuh udah nggak tembus lagi, nggak ada bisa melihat refleks fundus orange di belakangnya. Oke, kalau intumescent ini biasanya yang masih insipient, artinya baru awal-awal terbentuk dia, ya. Sehingga lensanya itu belum keruh, tapi sudah membengkak lensanya, sehingga mendorong iris di atasnya yang menyebabkan tertutupnya sudut mata kita. Nah, ini yang suka bikin glaukom nanti. Jadi naik dia tekanan bola matanya, ya. Nah, kalau yang hipermatur itu yang di bawah ada yang kayak lapisan putih di atas, coklat di bawahnya. Nah, itu hipermatur itu atau morgagnian ya. Nah, jadi sebagian dari nukleus padat tadi itu sudah mencair gitu loh. Liquefaction namanya, jadi mencair sehingga nukleus yang tadinya gede hitam kayak yang gambar di atasnya itu mencair sehingga dia jadi malah kecil si nukleusnya, yang putih susu di sekitarnya tuh itu adalah pencairan nukleusnya. Jadi atau dibilang katarak susu gitu ya. Oke. Nah, kalau menurut usia itu kongenital sejak lahir, infantile di tahun pertama usia, juvenile pada usia 1 sampai 30 tahun, pre-senile di 30 sampai 40 tahun dan senile di atas 40 tahun ya. Jadi ini menurut klasifikasi usia, progresivitasnya bisa dilihat dari insipient mulai keruh, mulai silau kalau melihat agak kembar pada mata yang ada kataraknya, kemudian imatur, visus makin turun, lensanya sudah mulai berubah warna, kemudian seperti saya bilang itu ada bayangan iris pada lensa yang seperti bulan sabit hitam itu ya, yang jatuh di lensa, itu shadow testnya itu ya. Kalau positif dia berarti kataraknya masih imatur. Nah, ini dia yang itu mesen, ini COA-nya dangkal biasanya ini, ya, sehingga menyebabkan seperti saya cerita tadi jadi glaukoma, sekunderi glaukoma berupa vakuumorfik glaukom, ya. Nah, kemudian katarak matur, seluruh lensanya keruh, penglihatan jelek sekali dari 1/300 atau hand movement sampai light perception atau seperti tak terhingga gitu ya. Di sini bayangan iris sudah nggak nampak lagi, lensanya putih keabu-abuan dan menutupi seluruh pupil. Nah, hipermatur ini seperti tadi kita cerita, lihat itu ada liquefactive atau morgana itu milky white, jadi dia kayak susu gitu tuh ya. Nah, gara-gara sudah mencair seperti ini, kalau disuruh melirik kanan kiri tuh irisnya tremulous, bergetar gitu loh. Karena seperti nggak ada yang megang iris karena dia sudah mengempes, dia punya lensa, sehingga irisnya kayak berenang-renang gini. Jadi kalau disuruh melirik kanan kiri, tuh ya, seperti itu, atau iris tremulans ya.
Nah, ini kalau yang sudah seperti ini biasanya sudah mulai rapuh semua organ penyangganya gitu loh. Sehingga zonulanya itu menjadi kadang-kadang rapuh. Misalnya kepukul sedikit bisa subluxasi dia, putus beberapa bagian zonulanya sehingga lensa nggak di tengah lagi, jadi agak jatuh dia. Tapi kalau jatuh semuanya itu disebut luxasi gitu ya. Oke. Nah, ini dia tadi various stages-nya bisa dilihat. Basically ini seperti apa yang sudah saya ceritain sebelumnya ya. Jadi ini dirangkum gitu deh. Oke. Nah, komplikasinya nih komplikasinya jadi bisa glaukom sekunder tadi yang seperti kita cerita gitu ya. Dari vakuumorfik bisa, pada intumescent tadi, kemudian vakuolitik itu pada yang hiper matur kataraknya yang sudah ada liquefying tadi, yang fakotopik juga salah satunya karena uveitis yang disebabkan oleh bocornya zat vortex atau fragmen dari lensa yang udah mencair tadi, bocor halus dia, jadi dia menyebabkan seperti mata kita tuh kayak alergi gitu ya, intraokuli. Nah, ini menyebabkan banyak sel radang yang menutup trabekula sehingga akhirnya nanti menyumbat jalannya aqueous humor, jadi deh glaukom. Nah, itu yang disebut juga nantinya di lens induced uveitis kayak gitu ya. Lensa yang subluxasi itu tadi yang lepas sebagian, kemudian dia akan misalnya jatuh ke depan sedikit mendorong sudut yang di depannya, iris di depannya tertutup sudutnya, itu lens subluxasi. Yang dislokasi itu lensanya utuh-utuh nyemplung masuk ke COA. Jadi berenang-berenang di dalam COA dia. Nah, ini uveitis yang akan menyebabkan glaukoma nantinya ya. Oke. Nah, kapan sih? Apakah semua katarak harus dioperasi? Gitu ya. Nah, jadi indikasinya ini ada indikasi optik kalau pasien sudah merasa terganggu penglihatannya sampai tidak mampu melakukan aktivitas sehari-harinya, gitu ya, itu sudah indikasi operasi. Nah, tentu saja yang seperti ini berbeda pada setiap individu. Ada yang memang misalnya nih, dia pilot, dia driver, misalnya gitu ya, yang sangat membutuhkan ketajaman penglihatannya untuk bisa diperbolehkan melakukan tugasnya. Nah, yang seperti ini tidak ada cerita, kalau zaman dulu nih mungkin sudah pernah bilang, kataraknya tunggu matang dulu. No, kalau sekarang tidak begitu. Kalau sudah mengganggu penglihatannya untuk melakukan aktivitas sehari-hari atau pekerjaannya, itu sudah indikasi untuk operasi, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, indikasi medis. Indikasi medis ini adalah untuk mencegah komplikasi yang bisa terjadi di kemudian harinya. Nah, seperti katarak yang hipermatur tadi, supaya tidak jadi pecah glaukoma, operasilah. Walaupun barangkali yang punya mata nggak merasa perlu dioperasi, gitu ya, nggak apa-apa kok dokter, masih bisa saya melihat, nggak. Ini masalahnya bukan hanya penglihatan, tapi kelangsungan mata tersebut di kemudian hari, gitu ya. Kemudian juga lens induced glaukoma, termasuk yang tadi juga, lens induced uveitis, intralenticular foreign body. Jadi ini semua disebutkan sebagai indikasi medis untuk diagnosa. Nah, diagnosa itu seperti misalnya, ini pasien akan menjalani terapi laser untuk saraf matanya akibat kencing manisnya, gitu ya, akibat kencing manisnya. Jadi gara-gara diabetesnya, pasien mengalami penurunan penglihatan. Biasanya ada perdarahan di situ pada saraf mata, di retinanya, gitu ya, atau di vitreusnya. Nah, untuk melakukan laser menyetop perdarahan ini, itu kita butuh media refraksi yang jernih. Sementara kalau dia punya katarak, kita tidak bisa melihat retinanya dengan baik. Sehingga kataraknya itu harus diangkat dulu, gitu loh. Jadi kita bisa, sudah diangkat, bersih dia, kelihatanlah retina tersebut, jadi terapi
laser yang akan kita lakukan tepat ke sasaran, gitu ya, karena nggak boleh blind ya kalau untuk melakukan laser. Nah ini salah satu yang disebut indikasi medis diagnostik namanya ya. Nah satu lagi, kalau misalnya mungkin pernah dengar yang retinal detachment atau ablasio retina, lepasnya retina dari RPE atau pemegang belakangnya ya, itu lepas dia ablasio. Ini juga harus ditempel kembali ke tempatnya lagi semula dengan cara di laser misalnya atau dikeluarkan cairannya. Nah ini semua nih butuh penglihatan tajam ke retina. Katarak menghalangi itu, jadi kataraknya harus dioperasi dulu sehingga clear kita bisa ke sasaran yang mau ditindak gitu ya. Nah berikutnya itu adalah indikasi kosmetik. Nah, ini biasanya katarak yang sudah fibrotik, katarak yang sudah lama, misalnya dari kecil itu seperti itu dia. Sudah ada katarak kongenital yang tidak dioperasi-operasi. Jadi putih aja pupilnya. Sudah besar dia malu nih. Sudah besar nggak pede. Setiap mau melamar pekerjaan misalnya pas wawancara tuh terasa sekali dia tuh kalau orang melihat dia itu ke matanya terus dianggap cacat gitu ya. Nah jadi akhirnya dokter bisa nggak dioperasi aja lah saya ini supaya kanan kiri ini mata saya sama gitu, pupilnya hitam. Nah itu indikasi kosmetik itu seperti itu ya. Jadi operasi katarak tidak untuk mengembalikan penglihatan, hanya untuk memperbaiki penampilannya. Jadi simetris kedua mata gitu ya. Nah, jadi tekniknya banyak nih operasi. Kalau sampai saat ini tuh ada 4 gitu ya. Dari ICCE zaman dulu, diangkat in toto semua badan lensa yang seperti tadi digambar itu, semua angkut gitu aja sampai ke kapsul posteriornya. Kemudian ECCE adalah pengembangan sehingga bisa dipasang intraocular lens. Karena yang diangkat adalah kapsul anterior beserta si kapsular bag-nya. Jadi nukleus maupun korteksnya. Baru nanti kapsular bag-nya dimasukkan intraocular lens. Nah, dari sini dikembangkan lagi. ECC ini kan besar ininya apa insisinya, bibir lukanya bisa sampai 7 sampai 9 mm gitu ya. Nah, ini supaya lebih kecil lagi lukanya dibuat agar sembuhnya lebih cepat, itu ke SICS yang diciptakan kemudian ya, SICS. Dari SICS itu terus baru ini SICS sama VECO ini bareng sebenarnya gitu ya. Karena sebenarnya SICS itu diciptakan untuk menggantikan VECO. Berhubung VECO ini mesinnya mahal gitu ya, mahal, maintenance-nya besar, kemudian bahan habis pakainya juga khusus, sehingga cost untuk operasi pakai VECO ini jadi besar gitu loh, nggak semua mampu. Makanya orang dari India, mereka menciptakan teknik 6 ini, M6 kalau dulu manual small incision cataract surgery. Jadi ini untuk menggantikan VECO. Jadi sama-sama bukaannya kecil, kadang nggak perlu jahitan gitu ya, dengan pemakaian lensa tanam yang juga dilipat karena dia kecil, sehingga hasilnya itu hampir setara dengan VECO kalau untuk yang sudah jago ngerjainnya gitu ya. Nah, terakhir justru manual 6 ini jadi batu loncatan pembelajaran sebelum naik ke VECO gitu loh. Kalau bisa 6 itu ke VECO-nya belajarnya itu bisa learning curve-nya lebih pendek jadinya, istilahnya gitu ya. Oke. Nah, macam-macam saya akan cerita tentang intraocular lens ya. Jadi sama dengan implan gitu ya, implan tapi dipasang pada bola mata kita. Itu ya ada yang posterior chamber lens PCL maupun anterior chamber lens ya. Ini ada gambarnya masing-masing dengan desain yang berbeda. Oke, jadi posterior IOL ini sebaiknya tidak dipakai untuk anterior karena memang desainnya berbeda gitu ya. Posterior itu ada sisi sedikit tajamnya pada kaki-kakinya atau haptik, sementara kalau untuk anterior chamber lens ini nggak boleh ada bagian yang tajam pada kakinya sekalipun gitu ya. Jadi dia bentuknya kayak apa? Seperti
pegangan panci lah gitulah ya, pancinya pancinya itu optiknya yang itu di tengah itu, kemudian pegangannya itu, nah seharusnya, nah seperti itu. Jadi tidak ada bagian yang tajam atau terbuka di situ ya, karena memang kalau untuk di anterior ini harus bisa dibilang apa ya, nyaris non kontak lah kalau bisa, karena riskan sekali menyebabkan glaukom sekunder nantinya gitu loh, kalau dia ada sisi yang tajam dan mengiritasi terus gitu ya. Oke, next. Jadi tuh bisa dilihat di ECCE ini nukleus korteks dikeluarkan dari kapsul, seperti saya cerita garis besarnya tadi. Kemudian ICCE seluruh lensa in toto dikeluarkan, pelek aja kayak gitu sehingga kosong. Yang seperti ICCE ini nggak bisa dipasangin intraocular lens yang posterior secara biasa. Nah, dia mesti pakai teknik khusus. Sementara kalau dia untuk dipasangkan lensa yang anterior chamber itu bisa ya pada yang ICCE. Kemudian VECO ini memakai kalau ICCE atau ECCE tadi lensanya itu nukleusnya utuh kita keluarkan gitu ya. Tapi kalau VECO justru si lensa ini akan dihancurkan pakai ultrasonografi gitu ya, gelombang suara frekuensi tinggi, dihancurkan dia jadi kayak bubur, baru diisep sama mesinnya gitu ya. Nanti ada VECO mesin yang masuk ke dalam itu, VECO tipnya itu tuh. Nah, sehingga bukaannya pun nanti bibir lukanya tuh hanya secukup masuknya alat tersebut, jadi kecil aja dia. Nah, untuk pasang lensanya, lensa khusus lagi, karena dia kecil, nggak usah dilebarin, tapi lensanya yang dilipat, jadi lunak dia. Baru dimasukkan pakai alat nanti. Di dalam nanti lensa itu akan ngembang sendiri dia, kalau sudah masuk di tempatnya, gitu ya. Nah, jadi saat ini yang dibilang apa sih, operasi dengan laser itu dok, katarak dengan laser. Sebenarnya udah pakai laser, itu VECO namanya, dengan ultrasonografi gitu ya. Jadi tapi pasien taunya kalau mesin tuh laser tuh lah gitu ya. Nah, ini dia yang banyak dipopulerkan sekarang ini, karena memang rehabilitasi penglihatannya setelah operasi itu cepat gitu ya. Oke. Nah, ini dia nih, kalau secara gambarannya bahwa mesin VECO itu, nah itu yang alat yang masuk itu aja gitu. Jadi dihancurin, nanti disedot, dibersihkan, baru dimasukkan lensa ininya yang sudah dilipat tadi. Ya, jadi lukanya nggak ditutup pakai jahit, nggak, cuman lukanya itu dibuat dihidrasi sehingga menjadi edem. Jadi gembung, dia akhirnya nutup sendiri gitu. Ya. Oke. Nah, ini advantage and disadvantage gitu ya. Jadi antara ECCE sama ICCE kelihatan bahwa ECCE lebih baik dari ICCE karena ini memang sudah disempurnakan tekniknya gitu ya. Jadi sampai sekarang itu sebenarnya dokter mata tuh memang harus menguasai ini gitu ya, yang si ECCE. Nah, ICCE ini bukan sama sekali ditinggalkan, tapi kalau untuk operasi yang tanpa penyulit gitu ya, mata pasiennya baik-baik saja, kemudian lensanya saja yang keruh, itu sudah ditinggalkan, nggak bagus diangkat semua. Kita butuh pemasangan intraocular lens pada tempatnya lagi di capsular bag. Jadi ini sudah ditinggalkan, kecuali pada kasus-kasus khusus nanti ya. Nah, jadi komplikasinya juga banyak. Makin besar bibir luka yang dibuat, ICC ini lebar, hampir 180 derajat itu dibuka supaya lensa itu bisa dikeluarkan semua gitu tuh ya. Jadi makin besar bibir luka yang kita buat, makin lama pulihnya gitu ya, memperlama pemulihan gitu ya. Nah, jadi komplikasi yang terjadi pasca operasi juga makin besar gitu loh, terutama proses infeksi nantinya, karena bibir luka besar sehingga hubungan antara intraokular dalam mata sama bagian luarnya tuh jadi banyak gitu loh. Nah, ini sebenarnya yang tidak disukai gitu ya. Jadi untuk sekarang sudah ditinggalkan cara-cara ICCE ini. Nah, komplikasinya lihat banyak banget. Jadi dia bisa
vitreous prolaps, bisa perdarahan koroid, bisa menyebabkan ablasio gitu ya, prolaps vitreous. Jadi makanya tidak disukai lagi, banyak ditinggalkan. Jadi ini yang kontraindikasi ini ya tentu saja usia muda ya jangan. Tapi sekarang pun usia tua juga kalau memang lensanya baik-baik saja itu tetap diusahakan tidak dilakukan ICCE gitu ya, kecuali pada memang yang sudah lensanya lepas subluxasi misalnya, yaitu ya sudah susah untuk kita angkat secara ECCE atau FECO atau SIX. Walaupun ada beberapa yang master yang udah jago-jago banget itu bisa dia melakukan pada subluxasi itu operasi kata dengan FECO gitu ya, jago, itu yang jago banget itu. Nah, itu bisa. Tapi kalau yang untuk dokter-dokter mata yang apalagi di daerah gitu yang mungkin mesin FECO aja susah ataupun bisa FECO tapi untuk kasus yang complicated seperti ini itu biasanya diambil aja. Jadi di ICCE aja. Karena kalau dibiarkan jatuh akhirnya nyemplung ke vitreous, uveitis berkepanjangan. Jatuh ke depan, uveitis juga malah bikin glaukoma. Jadi akhirnya lebih bagus diangkat semua dengan cara ICCE ya, itu tuh. Nah, sekarang dengan FECO, seperti saya bilang tadi, kalau FECO itu cepat pulihnya karena lukanya kecil, kemudian bersihnya kapsular bag itu juga bagus gitu ya, karena disedot gitu ya, dibersihkan betul-betul. Jadi kemungkinan untuk nanti bisa terjadi apa misalnya dari katarak itu tuh bisa dikurangin gitu ya. Cuman masalahnya adalah mahal dia. Kalau ini mesinnya mahal, BHP-nya mahal gitu ya, lensanya harus khusus kayak gitu tuh. Jadi banyak pertimbangannya, makanya kadang-kadang operasi dengan FECO ini bilang dulu tuh hanya yang mampu saja. Cuman BPJS itu udah mau nanggung kok. Ya, mau nanggung BPJS itu. Karena semua rumah sakit sekarang sudah punya mesin FECO gitu ya. Jadi bisa kita pakai untuk melakukan tindakan. Kami sendiri melakukan ya. Jadi kita lanjutkan berikutnya. Nah, ini perbandingan antara SIX dengan FECO. SIX tentu saja alatnya lebih murah ya. Kemudian cost efektif. Jadi nggak terlalu sulit, cuman kalau Six ini dengan apa harus betul-betul skillful orangnya, surgeonnya gitu ya, surgeonnya tuh harus benar-benar tampil. Kalau enggak, ini justru sering bikin perdarahan misalnya gitu ya, bengkak pada kornea yang hebat sekali sampai habis operasi sama belum operasi kok sama aja dok, nggak lihat juga gitu loh. Misalnya ini akibat dari apa edem yang luar biasa pada korneanya gitu ya. Sama sih sebenarnya untuk FECO juga. FECO ini masalahnya satu lagi kalau yang kataraknya yang terlalu tebal misalnya ya, yang udah hitam sampai merah kekuningan atau kecoklatan gitu ya, katarak itu keras banget, grade 5 cataracts itu kadang-kadang agak kurang pede surgeonnya kalau yang masih baru-baru belajar gitu ya. Jadi dia lebih suka pakai manual aja deh katanya. Soalnya yang model begini rapuh sekali, didorong pakai mesin ultrasonografinya malahan jebol ke belakang gitu misalnya ya. Jadi kadang-kadang pemilihan pasiennya juga harus hati-hati gitu ya untuk pada FECO ini. Belajarnya lumayan, kita butuh banyak latihan. Jadi pendidikan khusus lagi paling tidak untuk sekitar 1-3 bulanan deh. Terus belajar gitu ya. Jadi untuk learning curve-nya atau proses belajarnya lumayan kalau untuk dari ECCE misalnya mau ke FECO ini gitu ya. Karena nanti yang main itu bukan hanya satu tangan, dua tangan, no, tangan kaki kita dua-duanya juga main sama mesin FECO ini gitu loh. Jadi betul-betul sinkronisasi antara mata sama keempat ekstremiti ini untuk ngatur pekerjaan mesin gitu ya, sama mikroskopnya. Nah, jadi
untuk Veko ini memang skill number one. Harus betul-betul dikuasai kalau nggak ingin malah merusak mata pasiennya gitu ya. Oke. Nah, jadi kapan sih seseorang itu boleh menjalani operasi setelah didiagnosa katarak gitu ya? Nah, ini ada persyaratannya. Persyaratannya itu fisik keadaan umum pasien harus bagus. Jadi kalau di kami, misalnya pasiennya masih lemes, sakit kepala misalnya, terus itu kami tidak mau operasi. Bagusin dulu. Gula darah tinggi di atas 200, kami tidak mau ambil risiko, biasanya kita harus kontrol dulu. Kemudian tensi darah di atas 150/90, biasanya harus kontrol dulu. Jadi nggak boleh buru-buru. Kalau yang punya penyakit penyerta, gitu ya, semua harus dalam keadaan baik. Demam sedikit pun tidak dianjurkan untuk dioperasi. Apalagi batuk, kontraindikasi banget itu batuk itu. Karena batuk ini meningkatkan tekanan bola mata, karena dia ngeden gitu ya. Nah, satu lagi yang sering bersin kayak gitu, nah, itu harus bisa kontrol. Karena batuk dan bersin itu menyebabkan kita ngejan, tekanan bola mata naik sehingga waktu di insisi isi bola mata yang keluar nantinya gitu loh. Malahan jadi buta nantinya. Jadi ini yang harus dipersiapkan dari pasiennya, sehingga rata-rata itu sebabnya dibilang kalau katarak ini operasinya itu elektif dia, jadi bisa direncanakan. It's not an emergency ya, bukan sito, kecuali ada trauma sebelumnya sehingga lensa matanya udah pecah akibat trauma tersebut gitu ya. Nah, lensa mata pecah ini, pecahannya itu yang membuat sakit mata pasien ini menjadi bikin glaukoma, rusak sarafnya. Nah, ini yang harus cepat gitu ya. Nah, yang sito itu yang kayak gitu. Tapi kalau katarak biasa saja, mata tenang, visus turun, ternyata katarak ini bisa direncanakan dengan memenuhi persyaratan dan informed consent tentu saja. Bahwa yang namanya operasi katarak ini, nah setiap yang namanya operasi itu pasti punya resiko gitu ya. Jadi ini yang harus dijelaskan sama pasien, kalau perlu sampai prosedurnya seperti apa gitu ya. Sehingga pasiennya ini jadi siap dia. Oh, tahu bahwa dia akan seperti ini gitu loh. Jadi kalau emang sudah jelek misalnya keadaannya, kita kasih tahu bahwa hasil operasi tidak akan sebagus yang ibu harapkan, karena ternyata ini saraf matanya sudah nggak bagus. Misalnya matanya tuh udah juling duluan gitu. Biasanya yang seperti ini udah nggak bagus saraf matanya. Jadi udah juling sebelum dia katarak gitu ya. Dari kecil dokter udah apa, terus dia katarak. Ah, ini harus dikasih tahu bahwa nantinya ini habis operasi itu tidak seperti yang diharapkan. Jadi dia tidak sedih. Karena harapan orang tuh kalau operasi mata itu terus bisa lihat gitu ya. Nah, jadi ini yang harus dijelaskan. Nah, ini cerita bulu mata digunting, hati-hati ini memang ini persiapan, karena bulu mata itu waktu di meja operasi nanti akan menjadi apa ya, tempat sarangnya kuman gitu ya, yang nanti justru masuk bikin lapangan operasinya tuh jadi kotor gitu ya. Makanya digunting. Kalau yang sekarang ya ada iPad namanya itu ya, duk khusus, dia pakai kayak sejenis stiker gitu ya, itu justru dipasang ke mata, bulu mata itu jadi apa sih, kayak dilem sama dia gitu, jadi buka, nggak perlu digunting lagi. Cuman mahal iPad itu ya. Nah, kemudian mata yang akan dioperasi itu diberikan tetes antibiotik setiap 6 jam pada, misalnya besok mau operasi, dari hari ini sudah mulai dipakai gitu ya. Pada saat operasi besok itu pupil diberi obat hidriasil namanya, untuk pupilnya tuh biar lebar dia. Jadi dokternya enak kerja di bagian lensanya aja. Nah, kalau dia penderita glaukoma, obat-obat glaukoma tetap dikonsumsi, tetap ditetes, karena memang salah satunya juga syarat untuk operasi mata katarak ini adalah tekanan intraokularnya bagus. Jadi jangan glaukoma, jangan lagi sakit gitu ya matanya. Nah, perawatannya ini lihat sampai rata-rata itu 1 bulan, 1 bulanan gitu ya, 1 bulanan. Jadi pasien itu misalnya hari ini operasi, besok dia harus datang untuk buka perban, terus dokternya netesin, udah meriksa, dokternya netesin pertama kali,
diajarkanlah cara perawatan lukanya, cara perawatan matanya pasca operasi. Kemudian seminggu lagi dia harus datang untuk dilihat, karena obat yang diberikan biasanya sudah mulai ditukar atau diturunkan dosisnya, nggak seperti semula lagi, gitu ya. Ini semua sambil di follow up. Apakah ada perbaikan visusnya seperti apa? Nomor satu nih, perbaikan visus ya. Adakah matanya tanda-tanda infeksi atau peradangan yang berlebihan, berkepanjangan, yang bisa mempengaruhi proses penyembuhannya, pemulihannya, gitu ya. Jadi ini semua harus dilihat, makanya kontrolnya itu bisa sampai 3 kali. Yang terakhir 1 bulan dia setelah operasi, gitu, baru nanti aman semua, luka sudah menutup baik. Ini pasien baru bisa kita coba, kalau belum 6/6 penglihatannya, dicoba koreksi, gitu ya, dikoreksi dengan kacamata. Nah, selama masa pemulihan yang 4-6 minggu ini, itu sebaiknya matanya jangan kena air mandi, apalagi sabun, sampo, no, nggak boleh. Jadi cuma boleh kena obat tetes, wajahnya dilap saja, gitu ya. Tapi pada Veko, perlakuan ini, pantangan ini cuma 2 minggu, karena luka kecil itu biasanya udah lebih cepat nutupnya. Jadi 2 minggu itu sudah boleh kena air biasanya, gitu ya. Itu pada yang Veko maupun yang Six. Oke, komplikasi nih. Nah, pernah mungkin melihat, jadi saat operasi itu mungkin waktu koas-koas dulu itu diperbolehkan ngelihat gitu ya. Oh, pendarahan dok, masuk-masuk di vein. Dok, itu, nah ini nih dokternya bilang nih, tuh lihat tuh, vitreusnya prolaps, keluar dari bawah naik ke atas. Biasanya kapsul posteriornya yang kita sisakan tadi robek biasanya. Jadi dengar lewat robekan ini, nah, oh naik dia. Kemudian kalau apa? Ternyata sudah rapuh, waktu dikerjain itu malah nyemplung, nukleusnya masuk ke dalam vitreus. Nah, itu salah satu komplikasi intraoperatif. Satu lagi yang paling ditakutin itu expulsive hemorrhage. Artinya pendarahan yang luar biasa, ini biasanya terjadi pada pasien yang tekanan bola matanya tinggi saat operasi, yang hipertensi saat operasi, gitu ya. Nah, ini tiba-tiba dia bumbung aja, keluar. Jadi perdarahannya dari koroid itu. Koroidnya itu nanti naik dia. Koroid itu isinya pembuluh darah semua, makanya dia kayak air mancur nanti keluarnya itu dari bola mata. Ini paling ditakutin ini. Jadi jangan sampai. Makanya persiapannya itu harus baik dia ya, untuk mencegah ini semua. Oke. Nah, pasca operasi, nah itu bisa dilihat, kok yang paling cepat itu edem kornea. Itu yang di mata merah di bawah itu yang paling takut itu endophthalmitis tuh. Ada hipopion di bawah di COA-nya, ya. Kemudian itu bisa dilihat ada bekas jahitan ya di bibir luka atas, ada 1, 2, 3, 4, 5, ini ECCE ini berarti tekniknya ya, teknik ECCE. Jadi bukaan lebar dengan jahitan, ini ECCE biasanya ya. Kemudian pada yang gambar di atas itu iris prolaps. Jadi dari luka yang dibuat tidak tertutup, ini kayaknya Veko ini, tapi iya Veko ini kayaknya ini tekniknya, karena nggak ada bekas jahitan tuh, lukanya nggak tertutup, bobol ya, irisnya keluar tuh, lukanya nganga lagi, masuk kamar operasi lagi, perbaiki kalau sudah seperti ini. Yang jelas besok dilihat kadang-kadang terjadi edem kornea, yaitu korneanya menjadi putih, penglihatan pasien tidak membaik, itu edem kornea tuh, terus dia ya. Kebocoran luka, prolaps iris ini bisa. Jadi gara-gara bocor luka itu, COA-nya jadi dangkal. Karena akuosnya tuh ngalir terus keluar, nggak ketahan gitu ya. Nah, hifema bisa juga terjadi. Kalau sudah luka bocor, COA-nya jadi dangkal, itu biasanya lembek matanya. Justru hipotonik dia ya. Nah, atau bisa juga terjadi lensa IOL yang kita pasang tuh tahu-tahu kejeblos, jatuh. Yang kelihatan nanti cuman haptiknya aja, dislokasi IOL ya. Nanti jadi uveitis lah kalau sudah kayak gitu. Nah, kalau yang lambat, yang nanti bisa bertahun kemudian, itu bisa PCO. Yang dibilang PCO itu adalah
posterior capsular opacifikasi, artinya kapsul posterior yang tinggal tadi keruh lagi dia. Kemudian toto pasiennya ngeluh, dokter, waktu dulu saya terang, sekarang ini mulai redup lagi dok. Bagian tengah aja. Nah ini yang dibilang cystoid macular edema, jadi edem pada makulanya. Nah kemudian tiba-tiba hifem pasiennya, ini UGH nih, uveitis glaukoma hyphema nih. Kemudian bisa jadi keruh dia. Tahu-tahu banyak benjolan-benjolan pada korneanya. Ini yang bulus keratopati. Biasanya sakit, mata pasien berair, nggak bisa dibuka, gitu ya. Nah, pada kasus tertentu seperti yang dislokasi sehingga menjalani ICCE tadi, itu kan nggak bisa dipasang tuh si IOL-nya. Jadi dibiar tinggalin aja deh, biarin terbuka aja. Kapsular bednya udah nggak sedisi apa-apa lagi, biarin aja. Nah itu dibilang afakia. Gitu ya. Cuman afakia ini yang zaman dulu artinya mata tanpa lensa, tidak dipasang lensa tanam. Kalau yang pasang lensa tanam pseudofakia, lensa palsu, pasangin implan gitu ya. Nah, mata afakia ini bisa dibantu dengan kacamata tapi tebal sekali kacamatanya. Bisa sampai plus 10 diopter. Jadi ini zaman-zaman dulu nih masih seperti ini. Sehingga mungkin pernah lihat orang-orang dengan kacamata tebal banget, nanti yang terbayang karena kacamatanya hipermetrop, itu jadi bola matanya gede-gede banget kayak ikan mas kuki. Jadi secara kosmetik juga jelek gitu ya. Terus daya lihatnya tidak begitu baik. Nah, ini tadi kalau dia masih belum 6/6 visusnya, diapain dokter? Kacamata. Atau pakai soft lens. Kalau yang nggak mau pakai kacamata tebal-tebal kayak ikan mas koki tadi itu pakai soft lens. Cuman untuk beberapa orang soft lens ini justru tidak disukai karena dia nggak biasa pakai. Kemudian dia takut nanti infeksi gitu ya. Nah jadi akhirnya paling aman memang pakai kacamata. Paling kalau orang tua kan kasihan kalau suruh pakai soft lens ya. Nah ini yang kita cerita tadi yang pediatrik katarak. Jadi ada yang kongenital. Ini penampilannya nih seperti ini nih. Biasanya anaknya seperti dibilang tadi mata tenang, tapi terus putih-putih leukokoria. Ketawanya gimana? Di center tuh malah dilawan gitu, mukanya lari seperti itu ya. Terus anaknya itu bisa juling. Kemudian kalau kena cahaya yang kuat barusan dia lari. Lama-lama kalau dibiarin nystagmus nih. Nystagmus tuh dancing eyes. Mata tuh nggak bisa diem. Muter-muter, bisa begini-begini, bisa gini-gini dia. Itu nystagmus itu biasanya ada gangguan fiksasi penglihatan, jadi matanya nggak bisa fokus. Kenapa nggak bisa fokus? Ada katarak rupanya, gitu ya. Nah, cuman dedeknya juga lumayan, lihat ini ya. Kalau mata putih pada anak-anak ini nih atau bayi terutama bisa retinoblastoma, bisa apa persisten fetal vasculatur PFP atau PHPV, itu persisten hiperplastik primary vitreous. Terus ROP, toxocariasis Coats, nah ini bisa-bisa kayak gini nih. Yang paling banyak itu retinoblastoma itu, yang apa DD dari katarak kongenital, ya. Jadi semua dimulai dengan observasi. Tapi observasinya itu juga dilihat karena batasnya hanya 2 bulan. 2 bulan pertama kehidupannya harus segera diatasi katarak kongenital ini. Jadi nggak usah ditunggu sampai dia besar dulu karena misalnya takut dengan anestesinya gitu, jangan. Kalau sudah lewat 2 bulan itu sudah terjadi gangguan fiksasi, nanti makanya menjadi atau amblyopia. Makanya sebelum 2 bulan itu kalau bisa begitu ketahuan dia memang ada katarak kongenital, operasi gitu ya. Ini untuk menyelamatkan penglihatannya. Nah, jadi susahnya memang kalau pada anak-anak ini operasi kataraknya bisa berkali-kali. Jadi karena dia daya sembuhnya itu justru menyebabkan peradangan yang cukup hebat sehingga yang sudah terbuka tadi bisa menyempit lagi gitu loh pupilnya. Yang sudah kita buka kataraknya gitu ya. Nanti bisa lengket-lengket lagi dia. Jadi untuk ini biasanya pasien orang tuanya diinform konsen bahwa akan mengalami bisa lebih dari 1 kali operasi gitu loh. Karena dia cepat sekali PCO-nya ataupun glaukom katarak sekundernya gitu ya. Oke. Saya rasa ini yang bisa disampaikan.
untuk kesempatan kita kali ini. Jadi kalau untuk sama pasien itu memang yang dibilang kalau kita anggap biasa itu sebenarnya jangan ya, karena yang sama kita biasa jadi sama pasiennya itu jangan dibilang biasa, karena dia baru sekali ini mengalami gitu loh. Jadi untuk kita yang sudah menghadapi beberapa pasien, melakukan tindak pada beberapa pasien itu jangan anggap ini sama semua gitu loh, karena setiap orang itu punya keunikan masing-masing gitu ya. Bahkan kedua mata pun itu bisa berbeda outcome-nya nanti setelah dioperasi. Iya. Oke, saya kira demikian. Kembali ke moderator.